بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله. Setiap insan yang hidup di muka bumi ini akan melalui fase-fase dalam kehidupannya. Tahapan-tahapan dalam kehidupannya. Ada yang melalui semua tahapan, ada yang melalui sebagian besar tahapan, ada yang melalui 1-2 tahapan. Para ulama mengklasifikasi fase kehidupan menjadi beberapa macam. Dan masing-masing fase ada sisi yang diperhatikan. Fase yang pertama, marhalah yang pertama ialah marhalah at-tufulah. Marhalah dia masih bayi, dia masih kecil. Semenjak dia lahir di muka bumi ini sampai dia menjelang baligh. Dia dikatakan sebagai seorang sabi, bayi. Dikatakan sebagai seorang tiflun, anak kecil, sampai dikatakan sebagai ghulamun, anak-anak yang menginjak dewasa belum balik. Di fase ini barakallahu fikum, rata-rata masing-masing anak bergantung pada tarbiyah kedua orang tuanya. Tergantung bagaimana orang tuanya mengarahkan dia, membentuk dia, mentarbiyah dia. Kemana arahnya, itu tergantung orang tuanya. Sang anak alal fitrah. Disebutkan dalam hadis yang ma'ruf dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu
yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, yang membuat dia Nasrani, yang membuat dia Majusi. Ba'dallah. Ini peran orang tua sangat vital di sini. Semua kembali kepada arahan bimbingan tarbiyah orang tua. Masa-masa keemasan. Fase yang berikutnya adalah fase dengan durasi yang paling panjang dalam kehidupan seorang manusia. Marhalatus syabab. Marhalah dia sebagai seorang pemuda. Dari mulai usia balik sampai berusia 35 tahun ala qaul. Ada yang mengatakan sampai usia 40 tahun, ada qaul akhar. Masa-masa dia beranjak dewasa, balik, semakin lama semakin dewasa, semakin dewasa, semakin dewasa, menjadi pemuda yang dewasa sampai usia 35 puncak dia sebagai syabab. Ada yang mengatakan sampai usia 40 menjelang dia masuk usia senja, parubaya. Ikhwanafiddinazakumullah, di fase inilah fase paling urgen, paling vital dalam kehidupan seorang insan. Fase di mana dia memulai kehidupan dia sebagai seorang mukallaf, aqilun baligh. Fase di mana dia memulai menjalankan kewajiban-kewajiban agama, imtithal awamir. Menjauhi larangan agama, ijtinabun nawahi, sebagai seorang mukallaf. Amal kebajikan dia raih pahalanya sendiri. Amal keburukan dia tanggung sendiri dosanya. Masa-masa di mana dia di awal-awal sebagai syabab, masa-masa labil, masa-masa mencari jati diri, pembentukan kepribadian, sampai masa dia parubaya. Fase yang ketiga ialah al-kuhulah. Fase dalam kehidupan dia sebagai seorang kahul, parubaya. Dari usia 40 tahun atau 35 tahun sampai usia 60 tahun. Ini masa-masa kahula, orang dewasa, parubaya, sampai menjelang usia senja. 60 tahun sampai 70 tahun, 80 tahun dikatakan syaikhukhah. Masa dia sebagai seorang syekh, pak tua, aki-aki, kakek-kakek, nenek-nenek, syekhun wa syeikhah. Dan yang terakhir sampai akhir hayatnya itu masa al-harim atau al-haram, tua bangka. Dikatakan tua bangka, sangat-sangat tua sekali. Sebagian orang mengalami itu sampai akhir fasenya, betul-betul panjang usianya. Melampaui usia 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Semua fase dia lalui. Manakala dia senantiasa di atas ilmu wal amal, di atas takwa, ibadah kepada Allah Jalla wa Ala, semakin panjang umurnya, semakin tua usianya, semakin bagus orangnya. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Yang panjang umurnya, bagus amalnya. Sehingga dia memiliki banyak pahala, mendulang sekian banyak pahala besar.
lama dia menabung pahala selama dia hidup di muka bumi. Semakin panjang usianya, semakin baik orangnya. Sebaliknya ketika diisi dengan hal-hal yang sia-sia, main-main, ada unsur kemungkaran, mukhalafah syar'iyyah, maka menjadi orang yang sangat jelek. Wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluh. Yang paling jelek di antara kamu yang panjang umurnya, jelek amalnya. Dosanya semakin banyak, bertumpuk-tumpuk, tiada henti, semakin panjang usia, semakin banyak dosa. Sebagian mereka barakallahu fikum hanya melalui kebanyakan fase. Dan ini yang rata-rata. Mencapai usia 60 tahun, 70 tahun. Rata-rata demikian. Dikarenakan itu adalah mayoritas umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis, "A'maru ummati baina sittina ila sab'in wa qalilun man tajawaza dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang melampaui itu. Barakallahu fikum. Sebagian hanya 1-2 fase. Di masa-masa kehul selesai masa dia. Ada di masa-masa syabab usai masa dia. Ada yang fase tufula masih bayi selesai urusan dia. Ini fase kehidupan umat manusia yang pasti akan dialami oleh umat manusia yang hidup di muka bumi ini. Ada semuanya, sebagian besarnya, separuhnya, sebagian kecilnya, atas satu fase. Dari semua fase yang ada, fase yang sangat menentukan, marhalah yang sangat menentukan, itu marhalah syabab. Marhalah di mana dia memasuki usia syabab sebagai seorang pemuda. Dari mulai awal sebagai pemuda sampai dia menjadi puncak masa-masa muda. Ini fase dibilang perang. Dia akan menghadapi berbagai macam situasi, kondisi, keadaan yang membuat dia harus membentuk jati dirinya. Terkait dengan kehidupan, terkait dengan situasi di luar sana, terkait dengan fitnah, syubhat, syahwat, terkait dengan dirinya dia pribadi, fase yang sangat menentukan sekali. Ikhwan fillah azakumullah. Nabi kita Muhammad SAW sangat-sangat memperhatikan para syabab, dikarenakan mereka berada di marhalah yang sangat urgen. Banyak ujangan-ujangan yang perlu disampaikan kepada para pemuda, yang dari sana kita bisa mengambil faedah penting, faedah besar. Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW sangat-sangat mengharapkan, mendambakan, menghimbau pemuda-pemuda Islam menjadi pemuda tangguh, pemuda yang tidak labil, tahu arah hidupnya, tahu konsep kehidupannya, tahu target kehidupannya, mengejar hal-hal yang mulia yang agung. Tidak menyukai pemuda-pemuda yang selain itu. Pemuda-pemuda tanpa arah, bak layangan putus. Itu enggak diharapkan dalam Islam. Pemuda-pemuda yang malas, tidak punya semangat, enggak diharapkan dalam Islam. Apalagi pemuda-pemuda yang terpelanting, yang jatuh dalam perkara yang sia-sia, apalagi perkara yang membahayakan dunianya atau agamanya. Dikecam dalam Islam. Disebutkan dalam sebuah hadis
Ma'ruf dalam Sahih Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan ujangan. Ditujukan pada semua umatnya, tanpa terkecuali, terutama para pemuda. Dikarenakan mereka ini generasi penerus, generasi tunas baru yang meneruskan generasi yang sebelumnya. Beliau memberikan ujangan yang penuh motivasi. Muslim harus penuh motivasi, optimis, penuh semangat, kesungguh-sungguhan, target yang jelas, arah yang jelas. Beliau mengatakan dalam sabdanya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Ila akhir hadis. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh, engkau bersemangat mengerjakan yang manfaat bagimu. Mohon isti'anah kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, dan jangan lemah, jangan pesimis, jangan ajiz. Ila akhir hadis. Ini ujangan umum. Semua tanpa terkecuali, yang tua, yang muda, laki, perempuan, semuanya. Umat Islam diminta menjadi sosok muslim yang penuh dengan optimisme, semangat dalam hal yang manfaat. Sekali lagi, pemuda nomor 1 ini 7. Ini juga merupakan konsep kehidupan. Konsep di dalam mengarungi kehidupan. Harus ada pada masing-masing kita. Rasul memberikan arahan yang jelas. Tidak ada yang samar dalam riwayat ini. Ada beberapa poin penting yang beliau tekankan di sini. Yang pertama adalah al-hirs, jiddul mujtihad. Ihris. Harus ada semangat. Ada kesungguh-sungguhan. Ada keseriusan, mengerahkan semua kemampuan, mengoptimalkan skill yang dimiliki oleh dirinya. Juhdun, jiddun, wajtihadun, hirsun. Lafaz ini tidak berlaku bagi mereka yang bermalas-malasan, orang yang kaslanin, orang bermalas-malasan, tidak punya semangat, tidak punya gairah, tidak punya keseriusan. Ini hal yang melanggar bimbingan ini, berseberangan dengan bimbingan ini. Tidak diharapkan dalam Islam. Jangan jadi pemalas, jangan jadi pemuda yang malas, mager. Apa mager itu? Malas gerak. Rasul mengatakan ihris, semangat. Tidak mengatakan malas, hirsun. Ini modal utama. Buang rasa malas. Buang rasa itu semuanya. Tanamkan dalam hati yang paling dalam sikap semangat ini. Penuh juang, kesungguh-sungguhan, keseriusan, optimisme. Sehingga bergerak maju. Bukan cari tempat, bukan mundur ke belakang. Poin yang kedua yang menentukan semangat tadi. Dalam Islam tidak cukup dengan semata-mata semangat. Ada poin kedua yang menjadi konsep inti di sini. Yaitu ala ma yanfa'u. Ihris ala ma yanfa'uka. Sungguh-sungguhlah kamu, semangatlah kamu, berjuanglah kamu untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Ini konsep kehidupannya, ini arah kehidupannya, target kehidupan kita. Harus mengerjakan yang manfaat, jangan yang mudarat.
Asy-Syaikh Al-'Allamah As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Bahjatul Qulubil Abrar ketika menerangkan riwayat ini, beliau menjelaskan ma yanfa'uka, hal-hal yang manfaat bagimu meliputi dua hal. Ini harus dipahami oleh kita semua, terutama oleh para pemuda. Yang pertama, ma yanfa'uka lidunyaka, hal-hal yang manfaat untuk duniawiyah kamu. Yang kedua, ma yanfa'uka li akhiratik, li ukhrak, yang manfaat bagimu untuk akhiratmu. Manfaat dunia akhirat. Ini satu poin penting yang perlu tanbih ya ikhwan, tentang betapa indahnya bimbingan Islam. Islam itu mengharapkan, menghimbau umat Islam secara keseluruhan, pemuda-pemuda Islam berjuang untuk mendapatkan dua kebaikan. Dua kebaikan. Kebaikan dalam urusan duniawiyah dia, kebaikan dalam urusan akhiratnya. Dua-duanya. Tidak hanya melulu duniawiyah. Itu membahayakan, sumber fitnah, melalaikan. Tidak hanya itu. Juga enggak hanya fokus akhirat tanpa memikirkan umur duniawiyah. Lah. Terlalu kaku. Itu rohbaniyah ujungnya nanti. Yang itu dikecam, ini dikecam. Dua-duanya. Islam mendambakan kaum muslimin menggapai dua kebaikan ini, meraih hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Ma yanfa'uhum lidunyahum wa akhiratihim. Manfaat untuk duniawiyah mereka dan akhiratnya mereka. Dua-duanya. Sehingga semua bimbingan Islam dari mulai awal sampai akhir, kalau kaji dengan seksama, dengan rinci, dengan detail, sisi kemaslahatannya, semuanya akan membawa kemaslahatan duniawiyah Anda, diniyah Anda, ukhrawiyah Anda. Pasti maslahatun duniawiyah, maslahatun diniyah, maslahatun ukhrawiyah. Itu Islam. Doanya kaum mukminin, kaum muttaqin juga demikian, menggambarkan target mereka. Bukan semata-mata dunia, bukan semata-mata akhirat, dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta dua-duanya. Tapi yang hasanah, tidak asal dunia. Hasanah dunia, hasanah akhirah. Barakallahu. Kata-kata ma yanfa'uka li dunyaka, ma yanfa'uka li akhiratik. Maka kaum muslimin, pemuda-pemuda Islam diminta untuk mengerahkan kemampuannya dengan penuh semangat, dengan penuh kesungguh-sungguhan menuju ke arah yang sangat jelas, mengerjakan segala sesuatu yang bermanfaat. Yang bermanfaat untuk duniawiyah kamu atau ukhrawiyah kamu. Itu arahnya. Itu arahnya. Barakallahu fikum. Bimbingan ini qad fitina azakumullah. Berseberangan dengan sebagian pihak atau sebagian pemuda menjalani kehidupan dengan tanpa ada konsep, dengan tanpa ada target, tidak jelas, abu-abu, ambigu. Pemuda yang hidup dengan enggak kejelasan, ketidakpastian, kayak lainnya yang putus, enggak tahu mau kemana, enggak tahu arahnya kemana,
bingung dia mau kemana. Bukan itu pemuda Islam yang diharapkan. Pemuda Islam bukan pemuda generasi manja. Tapi pemuda penuh dengan optimisme dan semangat juang tinggi. Pemuda Islam bukan pemuda kayak layang-layang putus tanpa arah. Pemuda Islam itu punya target yang jelas, arah yang jelas, konsep yang jelas, langkahnya jelas, amaliyahnya jelas, yang manfaat untuk mereka, duniawiyah mereka, ukhrawiyah mereka. Barakallahu. Sehingga masing-masing kita sudah harus punya planning yang jelas. Jangan yang nggak jelas. Planning ke depan jelas. Saya harus mengerjakan ini. Manfaat untuk agamaku. Ini. Manfaat untuk duniawiyah. Hakala. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah memperinci lagi. Terkait dengan ma yanfa'uhum li akhiratihim. Menjelaskan kepada kita semua lebih detail supaya jangan salah paham lalu salah arah. Belum menjelaskan ma yanfa'uhum li akhiratihim, yang manfaat untuk ukhrawiyah mereka itu dengan dua cara. Yang pertama adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan yang kedua al-amalus saleh, amal yang saleh. Ini yang manfaat untuk akhirat. Dikasih konsepnya, dikasih arahnya jelas. Tidak ada yang ambigu, tidak ada yang abu-abu. Jelas. Apa maksudnya? Manfaat untuk akhirat saya, yang mana yang dimaksud? Apa itu? Jelas gamblang. Ilmu yang manfaat, amal yang soleh. Maka pemuda-pemuda Islam bil khusus, muslimin secara umum, punya hirsun wajtihadun, semangat yang sangat tinggi untuk thalabul ilmi syar'i, semangat ngaji. Itu bahasanya orang-orang yang sudah tua-tua. Semangat mondok, bahasanya anak-anak muda. Sesuai dengan makamnya lah, sama saja. Semangat thalabul ilmi. Dia kerahkan usahanya, kemampuannya, kesungguh-sungguhannya dengan penuh semangat, dengan penuh optimisme, thalabul ilmi syar'i. Semangat untuk belajar agama Allah Jalla wa'ala dengan pelbagai disiplin ilmu agama. Kalau dirinci pembahasan masalah ilmu panjang. Semangat dia. Jelas arah. Dia tahu. Ditanya sama orang, ngapain kamu mondok? Ngapain kamu ngaji? Ngapain kamu taklim? Tegas jawabannya, ini jalanku. Ini konsep hidupku. Mengejar hal-hal yang manfaat untukku, untuk akhiratku. Mengejar masa depan. Di depan sana, yanfa'uni li akhirati. Ini jalan yang saya tempuh, manfaat untuk akhiratku nanti. Talabul ilmi. Bahasa bisa antum macam-macam dengan redaksi yang beragam, tapi intinya sama. Ngapain kamu mondok? Menata masa depan. Ngapain kamu mondok? Ingin menggapai masa depan yang sangat cerah. Mungkin banyak orang mondok akeh duwe. Banyak folusnya. Tidak. Masa depan di akhirat nanti. Aku kepingin menjadi pemuda yang sukses di masa mendatang dengan surganya Allah Jalla wa'ala. Di akhirat nanti. Meraih mardatillah. Ridhonya Allah Jalla wa'ala. Meraih al-jannah. Puncak keutamaan. Semua yang didambakan dari semua pihak. Al-ilmun nafi'. Yang namanya ilmu yang manfaat itu ketika yang antum pelajari ilmu syar'i. Enggak sembarang ilmu alat, tadi ilmu inti. Dari mulai dasar sampai yang paling atas. Dikatakan ilmu yang manfaat ketika ilmu itu diamalkan. Ikhlas niat dalam mencarinya,
tulus dalam mencarinya, jujur dalam mencarinya, dan dia amalkan. Membekas dalam semua aspek kehidupannya. Nampak pada akidahnya, prinsip keimanannya, nampak pada ubudiyahnya, kesolehan dia, akhlakiyah dia, adabiyah dia, muamalah dia, tampilannya dia, nampak padanya asarul ilmi, bekas-bekas ilmu, barakallahu fikum, nuansa-nuansa ilmu, itu manfaat. Nafi'. Barakallahu fikum. Ilmu yang enggak syar'i itu ghairu nafi'. Ilmu yang syar'i diabaikan, enggak diamalkan, itu ghairu nafi'. Sebagian ilmu agama dipelajari dengan batas tertentu, jangan melampaui batasnya. Ketika Anda melampaui batasnya terlalu berdalam-dalam dalam bab itu, ghairu nafi'. Ini dibahas panjang oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam bukunya Fadlul Ilmi Salaf 'alal Khalaf. Anda membaca buku ini. Sangat bagus. Ilmu nafi'. Ini yang antum kejar. Barakallahu fikum. Mengerahkan kemampuan. Jangan bermalas-malasan dalam mencari ilmu agama, enggak dapat ilmu antum. Jangan bermanja-manja terkait dengan talabul ilmi, enggak dapat ilmu antum. Asar yang ma'rufah, maqalah ma'rufah diriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir rahimahullah mengatakan la yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Tidak mungkin ilmu dicapai dengan badan yang nyaman, badan yang selalu rehat, manja, males, nggak ada gairah, nggak ada semangat, kepingin yang instan, simsalabim alim. Tidak bisa. Harus dengan juhdun wa ijtihad, hirsun. Harus. Asar ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dalam kitab shalah, dalam pembahasan salat, dalam sebuah bab di situ ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim. Karena sangkut pautnya masalah ilmu, pembahasan masalah salat. Disebutkan jalur-jalurnya. Satu. Jalur yang lain. Terus begitu. Sampai beliau tuntaskan semua asaniduhu wa turuquhul hadis. Sebutkan semuanya. Tuntas. Panjang itu. Panjang banget. Di akhir pembahasan dibawakan isnad sampai kepada Yahya bin Abi Katsir. Dibawakan lafadznya beliau ini. Artinya apa? Ini mendapatkan jalur yang begitu banyak untuk hadis ini. Saya dapatkan dengan penuh kesungguh-sungguhan, dengan penuh semangat, serius. Sampai betul-betul mendapatkan semua jalur-jalur hadis yang ada. Saya dapatkan bukan dengan cara yang mudah. Dibawakan riwayat ini. La yustata'ul ilm bi rahatil jasad. Juga diucapkan oleh para ulama setelahnya. Ini makalah menjadi makalah mutadawalah bainal ulama. Beredar di kalangan para ulama-ulama yang lain sebagai motivasi dalam belajar. Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Siapa namanya? Ibnu Abi Hatim Ar-Razi namanya siapa? Abdurrahman bin Muhammad bin Idris Ar-Razi. Apanya Imam Syafi'i? Yang ada apa-apanya. Kalau Abu Hatim Ar-Razi namanya sama, bapaknya sama atau beda penisbatannya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu Syafi'i. Muhammad bin Idris Ar-Razi itu Abu Hatim Ar-Razi. Ini putranya. Abdurrahman bin Muhammad bin Idris Ar-Razi, Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah. Menceritakan dalam sejarah beliau rihlah ilmiah. Menceritakan rihlah beliau ke Mesir. Mesir dulu termasuk negara ilmu, banyak ulama di sana. 7 bulan di Mesir. Selama di Mesir yang beliau kerjakan mendatangi halaqatul masyayikh, talaqi ilmu, halaqah syekh ini, halaqah syekh ini, halaqah syekh ini, full pada jadwalnya. Kalau antum sekarang ini jam ini taklim, jam ini taklim, jam ini taklim, jam ini taklim, terus full sepanjang hari. Malam harinya digunakan untuk nasakh, menasakh riwayat, tulis. Malam hari murojaah, nulis, dirapikan segala macamnya.
Demikian setiap harinya. Suatu kali ketika mau menghadiri halaqah seorang syekh, diinformasikan inna syekh alil, syekhnya lagi sakit. Artinya apa? Libur. L-I-B-U-R, libur. Karena libur, balik ke tempat istirahat. Pas balik melewati pasar, ada yang jual ikan segar. Saidun. Wah, segar ini. Dibeli. Ada waktu dibeli, harapannya nanti sampai di rumah, diberesin, makan ikan. Berarti boleh ya sedikit-sedikit, sekali-kali refreshing, makan zen boleh ya? Boleh ya? Oh, dari mana kok boleh? Nah ini beli ikan segar ini. Nah, jadi jangan bayangkan dari santri tahu tempe, tahu tempe lagi, tempe tahu lagi. Itu sih menu wajib insya Allah. Yang lainnya ada ayamnya, ada ikannya. Kadang-kadang boleh lah ya. Nah, telepon Habibie bawakan ayam geprek gitu ya. Bisa lah insya Allah. Sampai di tempat istirahat, tidak lama datang waktu halaqah syekh berikutnya. Taruh, nggak sempat. Halaqah lagi, terus begitu. Halaqah malam, nasakh, terus begitu. Sampai sekian hari lalu. Baru bisa memakan ikan itu dalam kondisi nayyi'ah. Sudah mulai bau. Dan segar lagi. Beliau mengatakan setelah itu. La yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu enggak mungkin dicapai dengan badan yang nyaman, yang zen, apalagi yang manja-manja, apalagi yang malas-malas, apalagi yang mager-mager, apalagi tahunya kepengen ya Allah, cepat pandai, simsalabim, jadi alim. Bisa. Ingat baik-baik, ini jalan menuju masa depan yang cerah. Ini konsep menuju hal-hal yang manfaat bagi kamu untuk akhiratnya kamu. Ilmu dan ilmu. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Antum sekarang ada di jalur ini. Jangan disia-siakan. Di luar sana banyak para pemuda-pemuda gentayangan di luaran sana, tidak tahu larinya kemana itu. Belum diberi taufik, belum diberi hidayah, belum diberi kemudahan dari Allah Jalla wa'ala untuk menempuh jalur ini. Antum dikasih kemudahan. Syukuri dan telusuri dengan penuh semangat, dengan penuh kesungguh-sungguhan, dengan penuh optimisme, arahnya jelas. Mempelajari ilmu yang bermanfaat, ulum syar'iyyah, atau mengkaji dengan tahapan-tahapannya, dengan penuh semangat, dengan penuh keseriusan. Contoh bagaimana para salaf dalam thalabul ilmi. Yakinilah ini kebaikan, ini kebenaran, ini masa depanku di masa mendatang. Ada ilmu nafi, bergulat dengan ilmu. Waktu yang terbaik, waktu untuk ilmu. Tenaga yang terbaik dikeluarkan, tenaga untuk ilmu. Pikiran yang terbaik yang dikeluarkan, memikirkan ilmu. Semua yang terbaik. Hartanya kamu infakkan yang terbaik. Infak untuk bab ilmu. Karena ilmu ini yang terbaik. La ya'diluhu syai'. Al-ilmu la ya'diluhu syai'. Yang kedua kata As-Sa'di rahimahullah, yang manfaat bagi kamu untuk akhirnya antum adalah al-amalu shalih. Setelah ilmu diamalkan. Amalnya harus amal yang soleh. Amal yang soleh adalah amal yang dikerjakan ikhlas lillahi ta'ala. Dan amalnya dengan bimbingan sunnah, muwafaqatus sunnah. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Amal soleh ada dua macam. Yang pertama adalah fi'lul ma'murat. Engkau melaksanakan perintah-perintah agama. Ikhlaskan niat dengan mutaba'atus sunnah. Dan yang kedua, tarkul manhiyati lillah. Engkau meninggalkan larangan agama karena Allah Jalla wa'ala. Bukan karena takut manusia, bukan karena kepergok orang. Tapi karena Allah. Kamu yakini keharamannya, tahu ini haram, kamu tinggalkan lillahi tabaraka wa ta'ala.
ikhlas dalam meninggalkannya dengan bimbingan sunnah. Tarkul manhiyat itu amal soleh. Difahami insyaallah ya. Dan ini meliputi semua bimbingan Islam secara kafah. Islam itu adalah perintah yang dikerjakan, larangan yang ditinggalkan, khabar yang dibenarkan. Itu agama Islam. Sehingga amal yang soleh, yang manfaat untuk akhirnya antum berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat, menyingsingkan lengan baju, tidak manja, tidak bermalas-malasan, berlomba-lomba dengan muslimin yang lainnya untuk beramal soleh. Fastabiqul khairat. Amal yang ini, amal yang ini, amal yang itu, yang sudah antum ilmui. Amal soleh. Antum berjuang untuk berislam secara kafah. Ilman wa amala. Ilmu dan amal. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Terdengar suara azan. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum.